Halo Visioner, balik lagi bareng saya Rehana Diva di Visi Talks. Nah, sekarang kita kedatangan lagi nih tamu untuk kita kupas-kupas tuntas tentang usahanya. Nah, sebelumnya kita udah ngobrol dengan partner-partner UMKM kita. Nah, ini dia pelengkap untuk UMKM. Sebelumnya Pak, kita juga biasa ada tagline nih Pak. Tak kenal maka tak sayang. Oke, mungkin boleh memperkenalkan diri Bapak ke Visioner. Oke, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Adika Yosmit. Saya Marketing Communication Manager dari sapx.id gitu ya. Hari ini saya akan mencoba untuk spill nih, apa sih sapx.id dan kira-kira kenapa sih sapx.id ini cocok untuk UMKM di Indonesia. Oke, menarik. Mungkin teman-teman juga pasti banyak yang relate ya Pak di sini tentang seperti UMKM begitu, atau UKM. Karena saya udah pelajarin nih profilnya Visiku, banyak UMKM-nya. Oke, mungkin buat awalan Pak, kita ini penasaran nih Pak. SapExpress ini gimana sih Pak berdirinya atau sejarahnya gimana sih Pak? Jadi SapExpress ini berdiri tahun 2014 gitu ya. Sampai sekarang berarti sudah sekitar 10 tahun. Nah, SapExpress ini memang dari 2014 memang kita adalah express delivery courier. Di mana kita memang memfokuskan untuk logistik, tapi logistiknya yang last mile delivery service. Nah, ada satu produk jagoan kita yaitu COD. Oke, COD. Mungkin Visioner pasti udah pada gak asing kan dengan kalimat COD, benar gak Pak? Cash on delivery. Mungkin nih anak-anak milenial atau Gen Z banyak banget loh Pak ini yang suka COD. Karena memang sekarang UMKM gitu ya, UMKM atau apa namanya social seller itu rata-rata Gen Z. Oh, Gen Z. Betul, gitu ya. Betul. Cocok. Nah Pak, ini kan banyak banget nih pengiriman juga ya kalau misalnya yang kita tahu gitu ya di e-commerce juga. Apa sih Pak yang bedain SapExpress ini dengan yang lain? Oke. Tadi yang pertama adalah kita itu positioningnya jagonya COD gitu ya. Jadi jagonya COD ini banyak nih maknanya gitu ya. Kenapa? Karena COD service yang kita tawarkan itu berbeda pastinya dengan yang lain. Salah satunya adalah kita tawarkan kemudahan. Jadi dari awal kita berdiri itu kita udah mencoba berbagai macam formulasi gitu ya untuk pengiriman. Terus akhirnya ada tren COD, formulasinya lagi kita pelajari sampai akhirnya kita berani memposisikan diri kita sebagai jagonya COD. Salah satunya kenapa kita bilang jagonya COD, kita punya platform. Di platform itu namanya platform Lapak Satria. Gitu Lapak Satria. Jadi platform Lapak Satria ini si pengirim atau social seller dia bisa langsung mengirim dan mengetahui semua status paketnya di situ. Berarti ada historinya ya Pak ya? Ada historinya lengkap. Mana yang sudah terkirim, mana yang pending, segala macam itu terupdate. Dan yang paling penting adalah di situ bisa ketahuan berapa sih, karena COD kan berbicara dengan uang ya. Betul. Nggak cuma delivery barang. Misalnya kita kirim, pasti kan yang namanya seller kan pengennya, wah udah berapa nih pencapaian kita, berapa nih uangnya gitu ya. Karena itu berkaitan dengan cash flow. Seperti yang tadi saya ceritakan sebelum kita mulai, UMKM ini butuh cash flow pasti ya. Cash flow adalah everything lah buat mereka. Jadi kita menjaga cash flow mereka supaya apa? Supaya mereka bisa, kan mereka butuh biaya iklan juga segala macam gitu kan. Nah, dengan platform Lapak Satria ini mereka bisa langsung melakukan pencairan dana. Kalau yang lain biasanya pencairan dananya harus nunggu gitu kan. Iya, betul. Tapi kita, karena kurir kita juga udah dibekali dengan aplikasi kurir Android gitu ya. Jadi begitu sukses dia langsung update POD, sukses sudah terkirim, uangnya bisa langsung dicairkan. Nah itu keunggulan kita. Jadi kita punya namanya COD sukses langsung cair. Tapi pernah nggak sih Pak dari kurir di SapExpress ini? Kan kemarin itu sempat viral ya Pak. Ini ibu-ibu misalnya gitu, habis COD barangnya datang, tapi dia nggak mau bayar deh Pak. Itu gimana? Jadi gini, kita sebenarnya gini, COD itu secara pengiriman itu memang bukan hanya bertumpu pada kurir. Jadi ini salah satu keunggulan kita juga, di mana kita ini ada sistem, ada tim customer experience yang menjaga experience dari semua pembeli kita. Nah, si tim CX ini dia akan menjembatani ketika misalnya ada paket yang tidak sesuai.
si kurir kita bisa langsung menginformasikan kepada customer experience bisa langsung menginformasikan kepada seller. Begitu juga kalau misalnya karena COD gini, kadang-kadang kan namanya COD ya, misalnya penerimanya belum ada di rumah gitu ya, penerimanya belum ada. Nah itu dari tim kita langsung menghubungi sellernya. Ini bisa tolong dihubungi penerimanya kapan untuk bisa dikirimkan. Jadi itu yang juga meningkatkan excellencies dari kita. Berarti tetap satu pintu ya Pak untuk komunikasinya. Satu lagi keunggulannya kan tadi kita bicara keunggulan ya. Iya, betul. SAPX ini semuanya dari hulu ke hilir itu dihandle internal sama SAP. Jadi kalau yang lain mungkin ada mitra gitu ya. Kalau ini benar-benar internal semuanya. Jadi ketika ada satu permasalahan misalnya di daerah Ambon atau daerah Makassar Indonesia Timur gitu ya, itu kita bisa langsung tahu nih, masalahnya di mana, kita langsung selesaikan. Karena semuanya satu manajemen. Seperti itu. Itu sih salah satu keunggulan kita yang akhirnya kita bisa menjaga mutu dan kualitas kita. Sekaligus jadi evaluasi ya Pak. Betul. Ya improvement selalu lah ya. Betul. Kan wajib ya. Betul. Nah Pak, bisa dijelasin nggak sih Pak, gimana sih SAPS Express ini menangani pengiriman last mile di daerah-daerah terpencil? Karena kita kan Indonesia pulaunya banyak ya Pak. Betul. Memang salah satu tantangannya adalah kalau Indonesia kan geografis ya. Betul. Jadi berbeda dengan mungkin negara tetangga kita yang agak kepulauan, agak lebar gitu ya. Kalau kita kan memang banyak selat-selat gitu ya. Jadi cuman itu bukan menjadi halangan buat kita karena kita memang sudah beroperasi hampir 10 tahun dan hal itu tuh kita siasati dengan kita tuh punya kantor perwakilan. Jadi kita punya hub dan sub hub di masing-masing daerah. Di mana semua hub dan sub hub itu undernya kita. Bukan bahasanya mungkin mitra atau yang lain atau gimana. Jadi ini benar-benar memang karyawannya SAPX. Jadi ketika ada permasalahan dari headquarter kita langsung bisa kontak permasalahan di mana, penyelesaiannya seperti apa, kita bisa langsung kasih solusi. Nah itu yang yang jadi salah satu keunggulan kita. Berarti ini nggak ada agent gitu ya Pak? Berarti langsung dari SAPX langsung. Kita ada franchise, ada mitra, tetapi itu lebih ke penerima paket. Bukan untuk pengirim. Kalau untuk pengirimnya semuanya under SAPX. Kira-kira seperti itu. Menarik. Nah selanjutnya ini sih Pak, karena tadi kita membahas tentang UMKM, gimana sih Pak kontribusi dari SAP Express ini untuk pengembangan UMKM pada masyarakat lokal melalui layanan pengiriman yang ada? Kita sangat berfokus pada produk-produk yang kita tawarkan. Bagaimana kita menjaga kualitas pengiriman kita, bagaimana kita meningkatkan kualitas pengiriman kita. Karena pengiriman ini adalah backbone ya, boleh dibilang tulang punggung nih dari UMKM. Mereka bisa, kalau bahasanya anak-anak digital marketing kan return on advertising spend, ROAS ya kan. Nah, ROAS-nya itu bisa terbentuk ya karena paketnya terkirim kan gitu ya. Jadi mereka masang iklan, ada yang beli. Kalau yang beli nggak dikirim kan nggak balik modal sebenarnya, nggak ada return on investment-nya nggak jadi gitu kan. Nah, oleh karena itu kita sangat berfokus pada pengiriman kita, pada kualitas pengiriman kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita selalu melakukan improvement. Di samping itu kita juga berencana tadi kita akan mengeluarkan satu produk yang memang lebih excellence lagi COD-nya. Dan kita juga itu ya Pak? Iya, di tahun depan. Dan kita juga akan lebih fokus lagi nih ke UMKM, kira-kira seperti itu. Nah Pak, melihat sekarang kan tren logistik itu meningkat pesat ya sejak COVID ya Pak ya. Kalau nggak salah itu dari COVID, logistik itu meningkat, pengiriman itu meningkat karena orang lebih ke online deh belanjanya daripada langsung gitu. Menurut Bapak gimana sih Pak tren logistik atau pengiriman dalam 5-10 tahun ke depan? Karena kan nanti ini kita benar-benar lebih ke teknologi kan nantinya ke depan. Betul. Jadi digitalisasi adalah kunci sih sebenarnya. Gitu ya. Itulah kenapa kita tadi sampai kita invest untuk membuat yang namanya platform Lapak Satria gitu ya. Dimana si platform ini untuk mempermudah gitu ya. Terus kita juga enhance lagi dengan produk-produknya, kita tambahkan gitu ya. Terus kita juga tadi ketika kita bilang digitalisasi adalah kunci, tentunya sistem pendukungnya juga harus kita jalankan. Nah mungkin kita beberapa waktu lalu sempat masuk di reviewnya Tagnesia. Kita masuk di Tech 3PL. Jadi kita masuk di kategori 3PL yang sudah mengimplementasikan teknologi cloud dan teknologi di seluruh operasionalnya gitu ya. Nah
kenapa kita bisa masuk ke situ? Karena memang tadi semua sistem pengiriman kita itu sudah terintegrasi secara sistem. Betul. Jadi kita ada sistem core sistem kita, gitu itu yang kita gunakan. Dan tadi kita punya tim customer experience yang memang dibekali dengan CRM. Jadi kita punya sistem CRM yang sudah integrated. Ketika ada permasalahan ini semuanya. Contohnya begini, seller bertanya kan, kalau yang customer belanja, dia bertanya dimanapun, mau tanya di web, mau di official WhatsApp, mau di sosial media gitu ya, mau di Google review, itu langsung dijawab sama customer experience kita. Nah itu yang jadi salah satu kenapa kita bilang digitalisasi adalah kuncinya. Gitu. Jadi memang kita sudah mengimplement semua hal-hal digital di setiap operational things kita di hariannya, kira-kira seperti itu sih. Oke, wah menarik banget sih Pak. Ternyata semuanya dari hulu dan hilir itu semuanya benar-benar langsung dihandle langsung oleh SAP Express. Dan ternyata mereka juga sudah digitalisasi ya Pak. Jadi apa-apa itu semuanya udah langsung ke direct ya Pak ya. Sudah langsung ke direct, sudah langsung bisa terrecord, cek status, mau tanya ini itu segala macam, sudah ada tim customer experience yang handle. Jadi semuanya udah lengkap. Oke, menarik banget. Nah Pak, mungkin Pak terakhir Bapak kira-kira bisa nggak ya memberikan closing statement nih untuk teman-teman UMKM kita atau UKM kita agar mereka termotivasi lagi nih Pak untuk menjalankan usahanya. Ya karena kebetulan memang saya cukup sering gitu ya berinteraksi dengan UMKM gitu ya. Memang challenge-nya, tantangannya semakin besar. Gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah harus cepat beradaptasi gitu ya, harus cepat beradaptasi dengan tren terbaru gitu ya, dengan tren terkini, karena itu yang akan membuat kita jadi ada differentiation dengan yang lain. Biar improve nggak perlu mikir bagaimana gitu ya, tapi cukup tren terbaru tuh ini, kita langsung adaptif ke situ. Itu akan bantu banget kalau dari saya sih gitu. Nah, itu dan jangan lupa pakai SAP Express. Nah teman-teman, jangan lupa improvement dan juga jangan lupa pakai SAP Express. Dan mungkin sedikit juga nih buat teman-teman visioner, teman-teman UKM yang sebelumnya mungkin sudah pakai SAP Express tapi pengen buka cabang atau berekspansi. Dan jangan lupa juga untuk daftar divisiku karena kita juga bisa bantu permodalan teman-teman sampai dengan 10 miliar. Itu dia visioner, sedikit cerita kita dengan SAP Express. Mungkin kalau misalnya teman-teman ternyata masih banyak nih Pak yang pengen tahu, mungkin boleh visit juga ya Pak ya ke sosial medianya SAP Express. SAP Express atau paling gampang ke webnya aja dulu, sapx.id. www.sapx.id. Mungkin nanti bisa klik di bawah ini ya Pak. Nah buat teman-teman visioner juga boleh banget kalau misalnya pengen tahu tentang pendanaan atau permodalan, bisa langsung juga hubungi customer support kita dengan nomor di bawah ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye!